Jiwa, yaitu talk show dan juga konsultasi kesehatan mental. Malam hari ini sangat spesial sekali, sudah hadir tamu Puspa di Studio Sonora Jakarta. Ada pengurus Pusat IPK Indonesia atau Ikatan Psikolog Klinis Indonesia, Silvani Dianita Sitorus, MPSI Psikolog. Selamat datang Kak Fani. Hai, selamat datang. Agak gugup. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir nih. Wah, cantik banget sahabat Sonora. Kalau Anda penasaran bisa langsung aja mampir ke YouTube kali ini kalau malam ini di IPK Indonesia ya. Jadi bisa menyimak perbincangan Puspa bersama dengan Kak Fani. Topiknya juga menarik nih. Tim introvert versus extrovert. Nah, langsung aja. Apakah extrovert lebih baik dibanding introvert? Atau gimana tuh Kak Fani? Boleh definisi introvert atau definisi extrovertnya seperti apa? Silakan Kak Fani. Oke, makasih loh Kak Puspa ya. Ini pertanyaan yang sangat common tapi pasti dinanti-nanti juga nih jawabannya ya. Kalau bicara tentang introvert versus extrovert, sepertinya terkesan ini kayak harus di battle gitu ya. Padahal fungsinya mereka sama-sama memberikan kepribadian yang unik gitu. Kalau introvert itu artinya juga mereka lebih memberikan energinya untuk diri sendiri. Kalau extrovert ya energi mereka lebih sukanya interaksi dengan orang lain. Jadi mereka memiliki kapasitas yang berbeda-beda, tapi fungsinya sama baiknya kok gitu. Semuanya sama baiknya, ada plus minusnya gitu ya. Betul, tapi betul. bisa nggak sih kepribadian seseorang tuh berubah dengan bertambahnya usia Kak Fani? Oke, kalau terkait dengan perubahan itu sendiri mungkin lebih kepada ini ya, semakin banyak usia kan mungkin pengalaman hidupnya semakin banyak juga. Kalau kata orang zaman dulu tuh semakin berusia tuh berarti asam garamnya semakin banyak gitu. Iya, betul. Jadi mungkin ya bisa aja perubahan itu terjadi karena pengalaman mereka sudah cukup baik gitu. Artinya perubahannya memberikan apakah better atau worse gitu. Jauh lebih baik atau enggak gitu ya. Tapi bisa memungkinkan Kak yang tadinya extrovert jadi introvert? Ya, bisa kedua hal itu, bisa kebalikannya juga bisa. Hal itu bisa saja disebabkan mungkin ada faktor lingkungan atau mungkin ada pengalaman-pengalaman hidup yang menarik atau sebaliknya. Atau banyak juga mungkin dia mengalami sebuah perjalanan hidup yang mungkin berwarna ya. Jadi mengubah cara pandangnya untuk bisa berperilaku di masyarakat yang berbeda. Jadi mungkin perubahannya seperti itu, terlihatnya seperti itu gitu. Ya, oke. Nah, untuk Anda sahabat Sonora yang penasaran juga ingin bergabung dengan topik kita introvert versus extrovert, silahkan nih bisa tanya-tanya langsung di WhatsApp Studio 0812 112 9200. Dan untuk Anda juga yang mau bergabung bersama kami bisa langsung ke YouTube IPK Indonesia. Kita live streaming sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Nah, lanjut nih Kak Fani, untuk ciri-ciri mungkin banyak orang bilang kalau introvert terlihat pendiam sekali. Tapi ada yang lebih spesifik nggak sih kalau kita belajar tentang psikolog tuh pasti kan psikologi itu mempelajari banyak pribadi begitu. Ada yang bilang kepribadian ganda, tapi kita tidak merujuk ke sana, tapi kita bahas satu persatu nih, kita kupas satu persatu gitu ya. Kalau untuk introvert apakah melulu dia pendiam atau bisa juga extrovert tapi dia juga introvert? Iya. Nah, menarik nih ya kalau bicara tentang introvertnya itu. Kalau introvert pasti sahabat Sonora udah pasti sering kali mendengar ya. Dan saya sering dengar tuh kalau yang mendefinisikan introvert tuh seperti terkesannya negatif gitu. Terlalu pendiam, mungkin dia terlalu eksklusif, pengennya menyendiri gitu ya. Sedangkan ekstrovert jauh lebih menguntungkan gitu. Padahal sih sebenarnya nggak gitu juga ya. Artinya introvert pun bisa juga kok dia misalnya jika dibutuhkan dalam situasi tertentu dia bisa jadi ekstro, tetapi basic atau dasar kepribadiannya mungkin dia lebih suka energinya ya dengan diri sendiri, jadi in charge-nya lagi dengan diri sendiri. Nah, kebalikannya dengan ekstrovert, karena dia sudah sifat dasarnya adalah suka berinteraksi dengan orang lain, bersosialisasi dengan lingkungan. Nah, ketika mungkin dia berada dalam dunia dia sendiri atau mungkin nggak banyak orang di sekitarnya,
itu kayaknya mungkin bagi yang ekstro agak insecure kali ya. Ya. Dibandingkan dengan intro. Kalau intro bisa dia jadi ekstro kalau dia mau melatih dirinya sendiri. Itu seperti kuncinya ya. Tapi kalau misalnya introvertnya ya mungkin dia punya masalah atau isu terkait dengan komunikasi, ya kemungkinan besar ya agak sulit gitu. Tapi bukan berarti nggak bisa sama sekali loh. Ya, ya. Ya. Artinya memang kepribadian tuh bisa dipelajari dan ada ibaratnya kayak kamuflase nggak sih, kayak sekarang misal aku tipe yang extrovert atau introvert ini bisa dipelajari dan seseorang tuh bisa juga belajar menjadi orang yang introvert dibandingkan sebenarnya dia extrovert. Ya, kalau dari definisinya sendiri kan kepribadian itu asal kata dari kata persona ya. Persona kan berarti ada topengnya. Kalau lagu dulu Ariel Peter Pan tuh buka dulu topengmu ya. Ya. Jadi artinya each by person ya punya topeng masing-masing kok gitu ya. Jadi topeng kita di rumah maupun topeng kita di mungkin di luar lingkungan kita sendiri bisa aja berbeda. Bisa 180 derajat, bisa juga sama gitu. Jadi tergantung mungkin dia akan membawakan diri seperti apa, karena kan pribadi itu menampilkan dirinya di depan orang lain. Nah, jadi kalau misalnya si introvert melihat situasi mungkin profesinya adalah membutuhkan dia bisa komunikasi gitu ya, dia bisa aja tuh memberikan kapasitas diri untuk dilatih. Makanya banyak banget nih pusat-pusat pelatihan komunikasi, public speaking, makanya laku banget ya. Bahkan psikolog pun juga didorong untuk melatih juga nih, atau si psikolognya sendiri harus melatih diri untuk bisa berkomunikasi. Walaupun mungkin sifat dasar dia energinya disimpan di dalam dirinya sendiri, tapi kalau misal dibutuhkan bisa. Jadi ya kuncinya adalah gimana kalau si pribadinya itu mau mengembangkan kapasitasnya, terus topengnya mau yang dipakai mana, asalkan ya tidak faking, artinya ya dia mau murni menampilkan dirinya sendiri itu seperti apa gitu. Ya tetap ada be yourself-nya gitu. Tapi bener gak sih kemarin tuh kalau temenku rata-rata yang introvert tuh kalau ketemu orang tuh kayak energinya udah terkuras abis gitu. Itu emang kayak gitu semua atau gimana sih Kak untuk introvert? Karena agak PR ya untuk mengetahui apa sih yang ada di pikiran introvert, apa sih yang lagi dirasain gitu. Ya, makanya antara intro dan ekstro itu seringkali kalau berjalan bersamaan, mungkin ekstronya terkadang harus punya energi lebih ya untuk bisa membangkitkan simulasi si intronya supaya berbicara, karena dia memang eksklusif itu, artinya dia bukan berarti nggak bisa bersosialisasi, tapi memang memilih keterbatasan teman-temannya yang dia suka atau dia enjoy aja. Tapi kalau di circle-nya dia mungkin banyak bicara juga gitu karena dia nyaman. Nah, kembali kepada sifat dasarnya ya, kalau misal dia udah terlalu banyak energi dihabiskan di luar, mungkin akan lebih kecapean gitu ya. Dibandingkan mungkin dengan extrovert ya dia suka banget kok gitu. Justru energinya akan lebih terkuras kalau misalnya dia terlalu isolasi misalnya. Oh, itu sangat membuat stressful buat si extrovert gitu. Ini ada pertanyaan nih, kalau menurut Kak Silvani pribadi ini dari S ya, menanyakan lebih baik yang introvert atau yang extrovert? Aduh, ini pertanyaan Sudah poin banget di pertanyaannya, lebih baik yang mana? Iya, lebih baik gimana ya? Kalau saya pribadi sih kayaknya nggak bisa jawab, oh yang si ekstro lebih baik daripada si intro gitu. Nanti si tim intro agak protes ya. Tuh ekstronya nanti ya senang-senang aja. Kalau ekstro sih senang-senang aja ya, karena dia energinya sering gitu. Tapi kalau saya bisa katakan kedua-duanya punya ya plus minusnya. Tadi di awal kita udah bilang ya, ada plus minusnya, tergantung kebutuhannya dia seperti apa. Kalau di lingkungan kerja kita butuh nih tim introvert untuk gabung kok. Bayangin kalau semuanya rame kayak pasar gitu ya. Aduh, pusing ya. Iya, mau ngambil keputusan gimana, gue dulu, saya dulu gitu.
Kalau intro kan bisa, tar dulu ya, bentar reflektif dulu, tenang dulu gitu ya. Kalau ekstro ya kadang dia mau juga tuh nurut gitu ya. Tapi kalau bayangin semuanya tim cuap-cuap, nggak ada yang tim pendengarnya. Jadi ya menurut saya jawabannya, aku rasa sahabat Sonora tahu lah ya. Semua ada plus minusnya tergantung di mana dibutuhkan kedua si tim ini ditempatkan. Artinya berarti saling melengkapi ya intro dan ekstro ini ya. Ya, Tidak terjadi kontra malah. ya. Kayak sepatu dengan talinya ya. Ya. Sepatu kanan harus sepatu kiri Iya, ya, sebenarnya betul. berdua ya. Iya. Nah, kalau Kak Fani sendiri pengalaman menghadapi ataupun bisa dibilang teman-teman mungkin ya butuh bantuan Kak Fani gitu, lebih bermasalah atau lebih banyak yang sulit mengungkapkan introvert atau ekstrovert nih Kak? Oke, kalau enggak, saya pengalaman saya pribadi iya. Kalau saya pribadi itu memang agak lebih PR lah, ekstra energinya memang kalau untuk bisa Menggali si introvert untuk berbicara, karena kan dia harus ditempatkan pada situasi yang nyaman dulu. Jadi kita harus memang benar-benar kreatif, mencari sebuah bahan bicara yang membuat dia oke, gue udah comfort nih sama si penanyanya. Jadi dia mungkin akan memberikan jawaban-jawaban lebih terbuka, akan berbeda dengan dia yang mungkin ekstrovert. Gak perlu harus dikulik-kulik, udah ngomong sendiri ya, ngalir sendiri. Mungkin satu tema aja mungkin udah bisa banyak cerita gitu. Kalau si introvert ya dia akan challenge si penanya. Ya udah, mau nanya apa lagi? Udah, pertanyaan jawaban. Emang agak ekstra ya effortnya untuk si introvert ini ya. Nah, menarik sekali ada cerita yang pastinya bakal puspa kulik juga dari Kak Fani, sahabat Sonora, terkait dengan introvert dan extrovert ini. Tapi kita harus break sebentar. Sudah sebentar lagi di break penghujung segmen pertama. Jadi tetaplah bersama kami. Yang mau tanya-tanya, yang mau konsultasi juga boleh nih, menghadapi tips introvert tuh gimana. Nah, sesaat lagi ya sahabat Sonora, tetaplah bersama kami hanya di Sehat Jiwa Sonora. Tetap setia bersama kami di Sonora Network. Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music. Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music. Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music.
Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music. Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music. Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music. Terus dengarkan Sonora Network. Sonora FM 92 Jakarta, part of KG Radio Network. Kita kembali lagi di Sehat Jiwa. Tadi ternyata ada masalah teknis nih Kak Fani. Ternyata wajah cantiknya Kak Fani belum bisa terlihat di YouTube IPK ya. Ada masalah. Jadi kita beralih, sahabat Sonora yang pengen lihat percakapan atau perbincangan Puspa malam hari ini bersama dengan Kak Fani, bisa langsung ke Instagramnya Sonora FM 92. Jangan lupa di follow. Dan pastinya juga bisa lihat-lihat di situ. Bagaimana juga komentar Anda, silahkan boleh langsung di Instagram @sonorafm92. Kita langsung masuk ke topik kita, introvert versus extrovert. Pengalamannya, atau mungkin aku bisa tantang atau challenge nih. Menurut Kak Fani, Puspa introvert atau extrovert? Challenge nih. Wah. Bisa nggak sih ngebaca kayak gitu Kak? Atau harus ada tes kepribadian sendiri gitu? Oke. Ini pertanyaan $1 million ya. Pertanyaan yang selalu ditanyakan pada psikolog. Oh iya, serius? Bisa nggak baca pikiran saya Iya, gitu ya? Iya. I wish I could ya. Mohon maaf nih kalau aku mungkin keilmuan aku belum sampai ke sana ya. Mungkin aku harus minta petunjuk dari pesulap merah. Pesulap merah. Iya. Ya, artinya gini, psikolog itu kan juga manusia ya. Punya rasa, punya hati. Asik. Ini kayak banyak ini ya referensi lagu ya. Tadi buka dulu topengmu ya kan. Ya, memang saya suka bercanda. Iya. Jadi kalau misalnya untuk mengenal untuk pertama kali, saya butuh interaksi dulu. Jadi untuk charge dulu, artinya saya harus berkomunikasi lebih jauh dulu gitu ya. Yeah. Dan kadang berkomunikasi pun tadi di awal saya bilang kepribadian itu punya persona. Jadi nggak murni 100% ditampilkan, Kak Puspa menampilkan seperti ini, pasti ada yang disembunyikan gitu kan. Tergantung kebutuhannya. Bisa juga memang ya
mentang-mentang profesinya penyiar radio terus selalu ekstrovert, nggak juga sih ya kayaknya ya. Penyiar radio juga ada introvertnya, bahkan MC aja introvert juga jago-jago loh. Ya. Bener. Karena tadi kepribadiannya itu mau dilatih, karena kan kita punya skill banyak banget. Kayak mungkin Kak Puspa nggak langsung ujuk-ujuk jadi penyiar radio ya, pasti harus ada melewati serangkaian pelatihan penyiaran dan sebagainya. Jadi kalaupun itu harus saya jawab saat ini, kayaknya mungkin off air kali ya. Tapi memang harus ada mengisi tes-tes kepribadian gitu yang lagi rame di internet kan banyak tuh Kak. Nah itu sebenarnya bener atau enggak sih? Oke. Kalau kebenaran atau enggak, gini, validitasnya kan juga perlu kita uji ya, perlu dilihat juga. Terkadang tes-tes itu juga kita nggak tahu pertanggungjawabannya seperti apa. Jadi ya balik lagi, baiknya yang menyediakan layanannya siapa, gitu. Apakah legit nggak yang menyediakannya? Biasanya kalau legit tuh nggak terlalu gratis banget ya. Dia pasti ada kompensasinya. Kenapa ya? Karena dia ada sejumlah harga itu bukan karena untuk mengambil tarifnya ya, tapi legitimasi itu penting gitu untuk pertanggungjawaban. Termasuk juga dari psikolog pun, tes yang dari dilakukan psikolog juga ada baterai tesnya. Nggak hanya misalnya Kak Puspa saya tes satu tes kepribadian aja, terus saya udah langsung menyimpulkan kamu orangnya begini loh, kayaknya enggak gitu ya. Tahu yang saya diberikan keilmuannya kayaknya enggak seperti itu deh. Jadi ada inquiry-nya, kita perlu juga meyakinkan dulu nih sampai betul-betul ini gak kenapa-napa sebenarnya. Iya. Walaupun lagi terjadi sesuatu hal dalam pribadinya gitu, Kak Puspa. Artinya memang perlu tadi interaksi, kemudian juga ada tes kepribadian yang legitimate gitu ya, supaya makin yakin bahwa wah ini mengenal diri sendiri bener-bener ya emang sesungguhnya begitu, dan harus balik lagi konfirmasi sama profesional. Yes, exactly. Jadi nggak bisa yang wah kayaknya semua penyiar radio tuh ekstrovert, belum tentu sayang ya kan Kak Fani. Ini juga boleh dikasih gambaran Kak, karena kan kita pasti menghadapi setiap orang tuh berbeda-beda pandangan, beda-beda kepribadian. Nah tadi kan kalau Kakak bilang kan perlu effort lebih nih yang menghadapi introvert. Boleh dibagiin tipsnya nih ketika kita menghadapi apalagi dengan pekerjaan begitu ya, dengan rekan kerja yang introvert, itu mencairkan suasana atau bisa punya bonding gitu ya sama yang introvert tuh gimana sih Kak Fani? Iya, jadi kalau misalnya kita nggak, yang pertama sih jangan bawa ini dulu ya, back mind bahwa setiap orang punya sekat-sekat itu dulu gitu. Jadi supaya menerima pribadi setiap orang itu sama-sama unik. Kalau kita menerima keunikan setiap orang kan, jadi kita nggak perlu harus ini timnya si introvert, jadi kalau kita menghadapi si dia harus begini gitu, harus well prepared gitu. Nggak juga gitu. Jadi ya tergantung, kita lihat aja habituasinya, artinya kebiasaannya kan bisa dilihat ya. Kalau sehari-hari Kak Puspa punya teman dengan sama penyiarnya, mungkin kalau baru pertama kali kan kita harus ada adaptasi gitu ya, penyesuaian. Tapi kalau mungkin udah seminggu, 2 minggu, 1 bulan, pasti udah kelihatan lah kebiasaannya. Oh dia restriknya ada di sini nih gitu, atau terlalu banyak mungkin persiapan dan sebagainya. Nah, kalau yang introvert mungkin agak lebih terlihat dari kesiapannya. Mungkin dia lebih suka untuk sesuatu yang terorganize gitu, atau dia suka sesuatu yang lebih sifatnya data. Mungkin juga bisa juga dilihat dari kebiasaan cara dia untuk berbicara dan sebagainya. Kalau ekstrovert apakah dia orangnya kebalikannya dari intro? Enggak. Ya enggak gitu juga, tapi bisa dilihat kok interaksinya seperti apa, dia kenyamanannya seperti apa gitu ya. Tapi kembali lagi bahwa dengan kita memahami pribadi itu adalah unik, kita bisa memberikan ruang penghargaan lah bagi masing-masing setiap pribadi yang unik tadi itu loh Kak. Artinya kuncinya mau menghadapi intro atau ekstro tuh harus punya
menghargai dan memahami. Ya, ya. Jadi itu ya kuncinya sahabat Sonora, yang dimana kayaknya kan sekarang pertemanan kayak sefrekuensi nih gitu kan. Anak intro ngumpulnya sama anak intro, anak ekstro sama, tapi nggak melulu kayak gitu kan. Nah, pernah nggak sih ngalamin kasus yang agak apa ya, menarik dan susah untuk dilupakan? Asik. Nah, ini pasti kan dari belasan tahun pengalaman Kak Fani tentang si ekstro sama introvert itu plus minusnya tuh apa sih, Kak? Ya, ya kalau kita bicara tentang sifat-sifat dasarnya, yang di awal saya bilang kalau ekstro itu kita lebih mudah ya memahami apa yang dia rasakan gitu kan ya. Tapi kalau intro itu kalau misalnya dia sudah nyaman sih, dia juga bisa sih menyampaikan pengalamannya. Cuma memang effortnya ya agak lebih lama sih ya untuk menyelami pikiran dan perasaannya seseorang gitu kan. Bisa dalam satu sesi itu mungkin juga bisa saya hampir habisan waktu gitu ya untuk berusaha lebih mendalami orang tersebut. Mungkin sesi kedua akhirnya bisa nyaman, bisa juga seperti itu gitu. Ya, artinya kita perlu belajar juga, space dia butuh penerimaan orang untuk bisa dekat dengan dia, ya jaraknya butuh waktu, ya nggak apa-apa, gitu. Tapi lebih banyak kalau gender ya, lebih banyak cewek yang extrovert atau cowok yang introvert, atau kebalikannya nih, Kak, yang Kakak temui? Oke, kebanyakan sih kalau klien yang datang tuh cewek ya, banyakan ya cewek yang datang untuk konsul. Tapi kalau yang klien cowok, laki-laki tuh juga ada juga sih ya, yang intro kebanyakan ya. Justru banyakan saya lihat introvert ya yang pada datang ya, gitu ya. Nah, ada penyebab khusus nggak sih seseorang tuh jadi punya kepribadian introvert? Apakah dengan background keluarga atau yang tadi aku pernah di awal kan, apakah seseorang dari intro bisa ke ekstro, itu ada penyebab khusus nggak sih, Kak Fani? Ya, sejauh yang saya baca dari beberapa literatur atau literasi yang saya lihat, mungkin banyak peneliti juga nggak bisa confirm 100% ya gitu ya. Bahkan pendahulu peneliti yang udah luar biasa juga tidak bisa menegaskan ini 100% dengan sifat dasar seperti ini gitu. Jadi ada kondisi-kondisi di mana seseorang itu terbentuk di bagian-bagian genetisnya, mungkin secara genetis dianya udah terbentuk seperti itu, gitu ya. Tapi itu nggak confirm banget gitu, karena kan pada saat dia dibesarkan kan di dalam keluarga inti, kita nggak tahu juga apa yang terjadi di dalam keluarga intinya, pengalamannya di dalam keluarga inti kayak gimana, apakah harmonis, kurang harmonis. Belum lagi nanti dia pada saat masa sekolah berhadapan dengan lingkungannya, budaya, nilai-nilai budaya juga mempengaruhi juga loh, pendidikan gitu, keyakinan dan sebagainya. Jadi itulah yang membentuk seorang Silvani saat ini atau seorang Kak Puspa saat ini, we never know, gitu. Artinya ya bisa saja misalnya ya 40% dia introvert, tapi komponen-komponen lainnya membentuk dia. Gitu. Menarik sekali. Ditahan dulu cerita lengkapnya, Kak Fani. Kita break sebentar, sahabat Sonora, tetaplah bersama kami hanya di Sehat Jiwa. Silakan bergabung di WhatsApp studio 0812 112 9200, atau juga boleh tinggalkan komentar di Instagram @sonorafm92. Sonora FM 92 Jakarta. News, traffic, and music.
Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music. Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music. Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Sonora FM 92 Jakarta, part of KG Radio Network. Sudah ada yang bergabung lagi, Kak Fani ya, di WhatsApp Studio. Tapi juga Puspa mau menyapa nih semua yang ada di Instagram @sonorafm92. Selamat malam, selamat bergabung di Sehat Jiwa Talk Show dan juga konsultasi seputar kesehatan mental. Jadi silahkan Anda yang mau tanya-tanya konsultasi, yang malu mungkin ya kalau di komentar Instagram Sonora bisa ke WhatsApp Studio 0812 112 9200. Ini ada Tony Genset nih. Aku kadang introvert tapi suka interaksi juga. Nah, apakah ini kepribadian yang baru lagi atau memang wajar gak sih introvert juga berinteraksi, Kak Fani? Iya, introvert itu bukan berarti orang yang gak pernah berinteraksi ya. Justru dia bisa berinteraksi. Kalaupun tadi kamu bilang dalam situasi tertentu bisa seperti orang ekstrovert, ya mungkin dalam kondisi tersebut lagi nyaman ya, lagi bicaranya oke. Tapi sifat dasarnya suka dalam kondisi yang sendiri aja gitu, nggak apa-apa gitu ya. Selama kamu dalam kondisi yang nyaman dan nggak masalah dengan hal tersebut. Kan nggak semua masalah harus dipermasalahkan juga ya. Ya betul. Yang penting nyaman kuncinya ya, Kak ya. Dimana dan kapanpun sama siapa. Iya betul sekali. Nah ini yang masuk di WhatsApp Studio, pertanyaannya gini nih, menarik juga. Dari H ya, introvert selalu tidak suka dengan keramaian. Apakah betul? Misal ada acara kumpul keluarga, introvert selalu menghindar untuk berkumpul. Ada benarnya juga ya kayaknya ya, karena kan terlalu rame itu bagi seorang introvert tuh kayak terlalu berisik gitu ya. Karena dia sukanya yang small circle gitu ya, interaksinya lebih berkualitas. Jadi mungkin dalam pikirannya adalah ya ngapain ya berada dalam sebuah lingkungan yang dia sendiri waste time gitu, atau dia nggak ngerti mau ngapain di sini misalnya. Atau cuma mungkin sebagai pelengkap aja mungkin. Ya bisa jadi itu jadi tidak nyaman karena kan kenyamanan seseorang itu berbeda-beda gitu ya. Kalau misalnya si introvert ya sukanya yang kondisi yang lebih eksklusif tadi, dengan kualitas yang lebih baik gitu. Tapi kalau di orang yang nggak dia kenal pasti akan membuat dia insecure gitu ya, nggak nyaman. Artinya memang bisa dikatakan introvert itu nggak suka ramai ya. Hampir sebagian besar itu data atau fakta juga ya, Kak Fani? Ya, kebanyakan sih seperti itu. Saya nggak bisa confirm
iya exactly like that gitu. Karena ini kan bukan ilmu matematika ya. Iya. Nggak ada yang pasti di Iya, nggak ada psikologi. yang pasti ya. Betul. Berpotensi, iya Yes. mungkin. Oke. Semoga puas dengan jawabannya untuk H. Wah, ini masuk lagi pertanyaan dari Mr. T. Apakah introvert dan extrovert ini bisa dilihat dari lebih dominan aktifnya otak kiri dan otak kanan? Pertanyaan malam ini agak unik ya. Iya, agak lain ya. Agak lain nih. Udah nonton belum filmnya? Promo ya. Iya. Gimana tuh kabarnya? Iya. Setahu saya kalau kanan itu kan memang lebih mengkondisikan kita untuk berbahasa ya. Kalau kiri memang beranalisa gitu. Jadi kalau intro agak geser ke kiri misalnya, Dominan ya. waduh, bahasa saya kok geser. Iya. Sorry, harus agak intelek dikit. Iya. Agak dominan ke kiri. heeh. Ya saya tadi agak sulit untuk bisa mengkonfirmasi itu karena kembali lagi kepada preferensi yang dia lihat, dia rasakan seperti apa gitu ya. Memang kalau mungkin ditanya kemampuan berkomunikasinya cenderung nggak terlalu dominan bisa jadi. Tapi apakah dia dominan menggunakan logika atau ketimbang bahasanya ya nggak juga, karena kan cara berpikir seseorang itu nggak single faktor ya, multifaktor. Kompleks ya. Iya, kompleksitasnya banyak. Orang berpikir aja nggak melulu itu aja. Apalagi otak kiri dan otak kanan, tengahnya di tengah-tengahnya juga ada otak tengah. Iya. Itu gimana lagi? Ntar ditanyain lagi. Ntar tanya dokter aja mungkin ya. Iya. Nanti kita lebih ini ya. Saya juga agak terkejut juga nih pertanyaannya, luar biasa malam hari ini. Mungkin Iya. karena melihat sosok Kapan ini, aku juga baru mendapatkan pertanyaan seperti itu. Menarik. Nah, apakah memungkinkan adanya perpaduan lagi? Tadi kan kadang suka dia dasarnya introvert, tapi kadang suka seperti extrovert. Apakah ada perpaduan ini yang dibilang ambi ya? Nah, apa ada itu bener nggak sih Kak Fani? Ambivert ya. Ya. Mudah-mudahan nggak amfibi ya. Kodok dong. Ya, ambivert itu kolaborasi katanya ya antara si intro dengan si ekstro. Jadi dia orang yang paling situasional banget nih. Ya. Jadi mungkin orang menurut saya agak kompromis dengan segala sesuatu. Jadi kalaupun dia dalam situasi yang ramai ya dia bisa di keramaian, di dalam kesendirian mungkin dia bisa juga di dunia kesendirian ya. Asal mungkin ngomongnya nggak sendirian di tengah keramaian gitu ya, itu perlu diwaspadai. Mungkin lagi teleponan kali Kak, headsetnya Oh iya, kelihatan. sekarang kan ada ini ya. Oke, betul. Saya lupa kalau sekarang ini zamannya teknologi ya. Iya, nggak kelihatan kayak keterpampang, Iya, ternyata dia ada bener-bener. headsetnya kan. Iya, jadi bisa saja, Iya. bisa saja hal itu terjadi karena ya situasional tadi. Apakah menguntungkan atau tidak, ya kembali lagi kepada yang orang tersebut gitu ya. Asalkan itu pure. Jadi jangan sampai ya you're faking to the other person gitu, pura-pura untuk supaya asik gitu. Topeng ya. Iya, topeng lagi Iya, gitu. topeng lagi kan. Nanti kan kelihatan tuh kalau so asik, wah ini so asik banget nih, SKSD banget SKSD dia. banget. Itu juga terlihat ya Kak ya. Ya kelihatan juga sih, tapi kalau yang ambivert banget dia bener kok bisa kok dia situasionalnya kelihatan. Switch-nya cepet untuk berubah atau gimana tuh? Pengalaman atau kasus yang pernah Kakak tangani? Kalau saya lihat sih kebanyakan nggak ada yang ambivert banget ya, karena memang kadang dominan banget ke introvertnya, lebih banyak dominan ke ekstrovertnya. Tengah-tengah ini kayaknya kelihatan kok, kalau 1 jam di awal mungkin nggak kelihatan, ntar setengah jam kemudian kelihatan kok ini orangnya kayak gimana. Berarti saya sudah mulai kelihatan, udah 42 menit, berarti udah kelihatan dong. Udah ya? mulai kelihatan. Oke, ini bergabung lagi di Instagram. Oh, tadi sudah dibahas sebenarnya, cuman mungkin terlewat ya Kak ya. Aku bacakan, apakah genetik juga mempengaruhi ekstro atau intronya seseorang? Tadi sudah jawab udah iya. jawab, ya. Berpotensi ya. Berpotensi, Iya, karena di bisa. psikologi tidak ada ilmu yang pasti Iya. sahabat Sonora. Jadi semua potensi yes, potensi no Iya. gitu. Tapi untuk memahami, punya proses untuk bisa
Karena kan segala sesuatu terjadi tidak seperti yang kita inginkan kan. Harus bertemu nih. Kayak misal malam hari ini baru pertama kali nih ketemu kenalan sama Kak Fani nih, harus berinteraksi begitu ya. Ini kuncinya, apalagi sahabat Sonora yang join saat ini kayak generasi milenial, generasi Gen Z begitu, yang harus berhadapan dengan orang-orang intro, ekstro, dan ini harus cepet. Ini ada tips and triknya nggak sih Kak? Oke, jadi ya kalau dari saya gini, pertama ya kamu perlu mengizinkan diri kamu untuk berinteraksi ya, yang pasti ya. Gimana bisa kamu memahami orang lain kalau kamunya ngunci diri di kamar, kan nggak bisa kita tahu men-switch diri kita ya. Iya betul. Interaksi dulu deh. Jadi interaksinya nggak perlu harus banyak orang, nggak perlu harus ngelihat rumput tetangga enak banget ya dia bisa bergaul gitu, nggak usah. Membanding-bandingkan ya. Iya, coba deh sapa mungkin satpam komplek gitu ya, atau mbak di rumah gitu, senyum aja, ya asal jangan senyum sendiri. Ya, jadi dilatih dari situ. Mungkin kalau kamu udah kerja, ya sapa aja mungkin, terus banyakin senyum gitu ya. Saya ingat banget tuh kalau misalnya kalau salah satu bank swasta ya, nggak perlu sebut merek kan ya. Iya, jangan dong. Ya 3S aja, senyum, sapa, salam. Udah gitu, dilatih aja terus-terusan gitu ya. Nanti kebiasaan itu akan terbentuk kok. Artinya ketika kita udah nyaman 3S itu, kita pun mau tuh mengizinkan juga diri sendiri untuk kenal juga di sebelah kita seperti apa. Tapi sekarang ini karena orang terlalu banyak interaksinya, interface-nya kurang ya, ya itu seringkali menghalangi seseorang untuk berkomunikasi secara baik gitu ya. Ada baiknya kok kita boleh keluar dari gadget kita, ngobrol deh secara langsung. Mungkin saya seringkali mengasih saran kepada klien saya, coba kamu temui ya 5 orang random deh. Terus challenge ya. Ya, terus coba ajak ngobrol yang ya apa aja topik-topik yang ada di sekitaran gitu kan. Nggak perlu harus personal aja, nggak usah harus personal, topiknya apa aja. Kenapa hal itu harus dilakukan? Supaya melatih nih, supaya lidah kita cakap untuk bisa berkomunikasi. Nah nanti dari situ kita bisa mulai mengenal karakter seseorang kayak apa. Karena kan nggak perlu harus jadi psikolog juga. Saya ibaratnya nggak perlu harus kamu jadi seorang psikolog, seorang komunikator aja mampu kok bisa memahami orang lain. Ahli komunikasi diajarin loh ilmu psikologi juga kan ya. Karena apa? Dia bisa mempelajari cara berkomunikasi seorang kan dipelajari lebih dalam. Nah dari situ deh latihnya dari hal yang terkecil aja, nggak perlu harus jadi expert. Jadi expert pelan-pelan aja sahabat Sonora. Masih ada tips, kita punya satu segmen lagi nih, nggak terasa ya sahabat Sonora. Jadi stay tune terus hanya di Sonora FM 92 Jakarta dan juga Instagram @sonorafm92. Sonora FM 92 Jakarta. Tetap setia bersama kami di Sonora Network. Sonora FM 92 Jakarta. News, Traffic, and Music.
Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. Sonora FM 92 Jakarta, News, Terus Traffic, dengarkan and Music. Sonora Network. Yes, kita sudah di penghujung Sehat Jiwa di segmen terakhir tidak terasa, dan tadi sempat ngobrol di off air sahabat Sonora. Ternyata banyak banget nih profesinya Kak Fani gitu ya. Jadi kayak bener banget expertnya, kayak sekarang butuhnya pribadi yang introvert, terus nanti yang ekstro gitu ya, switchnya jadi turn on turn off-nya luar biasa. Kak Fani kalau misalnya diperhadapkan ya sama pilihan yang harus lagi nggak mau introvert tapi harus introvert gitu ya, kerjaan yang harus tetap tenang padahal lagi pengen ciacaan gitu ya. Nah ini gimana untuk bisa mengelola si pribadi ini supaya bukan topeng ya, tapi kan memang kita harus menyesuaikan dengan lingkungan kita itu. Ya, biasanya saya mempelajari ilmu komunikasi dulu. Asik. Bagiin dong ilmunya Kak. Sok banget ya. Apa aja tuh ilmu komunikasinya? Ya kan kita ketika kita harus berkecimpung dalam sebuah bidang tertentu, tentunya kan kita nggak langsung ujuk-ujuk gitu ya, atau kita pasti akan lihat juga nih, oh ini kita lagi bicarain tema apa ya. Ya udah, di situ kita langsung menyiapkan diri sendiri, situasionalnya mau kayak gimana gitu. Kalau dibutuhkan serius ya saya nggak bisa. Oh ya harus bisa ya. Harus bisa Kak. Harus bisa betul. Kan kerjaan nih harus. Ya nih. udah harus bisa gitu. Makanya saya nggak pernah jadi MC di acara resmi. Biasanya MC acara kondangan gitu ya. Nggak cocok katanya di MC di acara resmi. Soalnya katanya ngebanyol mulu katanya. Iya.
Iya. Jadi memang gitu. Jadi harus memang disesuaikan dengan temanya, dengan cuannya. Salah. Enggak. Iya, saya setuju sih sama yang itu terakhir. Bener, faktanya realitasnya ya kan. Iya. Kadang-kadang seperti itulah. Iya. Kan kalau ilmu komunikasi kan adalah menyesuaikan diri berdasarkan audiensnya. Yes. Gitu. Who is your audience? Jadi ya saya harus lihat kalau audiensnya dengan Kak Puspa, dengan Radio Sonora, wah pastikan saya harus mempersiapkan diri dengan baik. Artinya ambivert. Tadi di awal sempat cerita kaget dengan tor atau pertanyaan yang Puspa siapkan sama Sonora. Kayaknya gue nyusunnya sudah termasuk yang udah ini aja, tapi ternyata kaget. Kagetnya beneran atau pembohongan nih Kak? Beneran loh, bener sahabat Sonora ya. Saya sepertinya dihadapkan sebuah pertanyaan kayak ujian. Ujian hidup kayak gak gini-gini amat gitu. Aduh, jadi merasa bersalah nih. Iya bener, saya bilang yakin nih diuji ke saya gitu ya. Saya harus belajar, enggak deh. Belajar. Katanya suruh santai, pada saat saya udah santai disuruh pertanyaannya serius ini. Jadi saya harus jawabnya sesuai dengan yang diharapkan oleh sahabat Sonora saat ini ya. Iya asik. Luar biasa sahabat Sonora. Jadi memang harus adaptasinya harus tinggi begitu ya. Dilatih terus ya Kak ya. Apalagi pribadi tadi juga dibilang bisa dilatih, bisa dipelajari. Dan wajar aja kalau misalnya si introvert nih mau mulai interaksi tuh wajar banget. Apalagi ini di challenge gitu ya Kak ya. Iya. Nah, di zaman yang digitalisasi nih Kak, ini merembet gitu ya. Banyak orang yang sudah mulai WhatsApp aja. Kadang terima telepon aja nggak mau. Udah WA aja by text gitu. Nah, ini supaya bisa menghadapi orang-orang kayak gini ataupun orang-orang yang mau belajar nih interaksi, itu kuncinya ataupun mulai dari mana tuh? Kalau tadi kan 3S ya. Kalau ini karena sudah zamannya apalagi pandemi. Ya kan interaksi tuh diputus cut waktu itu kan. Nah, ini sudah terbiasa. Gimana tuh Kak untuk keluar dari zona itu? Oke, karena kita hidupnya harus banyak adaptasi ya. Jadi gitu juga tuh waktu zamannya pandemi, di mana kita akan interaksi via Zoom. Nah, saya juga kalau diminta untuk kasih seminar, pasti saya minta mereka menggunakan aplikasi itu dengan baik. Caranya adalah gunakan reaksi. Kan emoticon banyak ya. Coba kalian pelajari emoticon itu. Kalau nggak bisa senyum, coba pilih emoticon yang senyum. Ya, jangan sampai salah pilih. Kalau salah pilih berarti emosinya terganggu. Iya. Coba dipraktekin langsung sama Sonora yang di Instagram ya, kasih emoticon coba. Iya. Kalau emoticonnya disuruh senyum marah, mungkin salah aplikasi. Ya. Atau salah mungkin jempolnya ke ini gitu ya. Salah interaksi dengan orang mungkin. Interaksi dengan siap. pacarnya lagi marah-marah, mungkin kan nggak tahu ya. Atau emoticonnya nangis karena baru putus. Gitu, nggak curhat kan ya? Nggak curhat kok Kak, beneran. Jadi gitu Kak, jadi harus mulai dari banyak hal kok, dari hal-hal yang di sekitar kita aja bisa dipelajari kok. Bahkan saya ketika berbicara dengan klien, saya tanya dulu profesi apa, misalnya kayak Kak Puspa nih. Profesi sebagai penyiar radio, yaudah saya akan kasih contoh sesuai dengan profesimu Kak. Berarti bisa gitu dong coba siaran langsung Kak. Ya misalnya ya tuh kan jadi nggak bisa nih, jadi nggak murni. Itu kayaknya buat kamu aja deh. Oke. Jadi menyesuaikan ya. Jadi bisa kita sesuaikan. Jadi kalau misalnya dia kayak ahli teknik, ya udah saya pakai ilmu fisika. Gitu ya. Jadi kita pakai ilmu Newton. Teorinya Newton. Jadi psikolog itu mempelajari semua ilmu ya? Iya kan, yang penting kan ngerti dikit-dikit kremes-kremesannya aja ya. Nggak perlu harus dalamannya. Ntar kalau dalamannya pasti yang tahu Anda sendiri. Iya, betul. Artinya memang kuncinya ya mulai dulu reaksi itu dengan reaksi. Nah, ini tidak terasa sudah di penghujung 3 menit lagi bahkan. Mungkin ada closing statement Kak Fani yang ingin disampaikan juga ke sahabat Sonora tentang introvert versus extrovert. Silakan. Oke, thank you sahabat Sonora. Jadi introvert dan extrovert adalah bagian dari sebuah kepribadian ya. Kepribadian itu tentunya adalah suatu entitas seseorang yang unik. Walaupun kamu intro atau ekstrovert nggak masalah, karena kita perlu harus menghargai kedua belah pribadi itu gitu. Karena apapun itu juga
Yang penting adalah bagaimana bisa melatih diri sesuai dengan kapasitasnya, nggak perlu harus dipaksain. Kalau memang kamu kapasitasnya sampai sejauh itu dan belum bisa nyaman mengikuti alur yang lain, nggak usah harus anti mainstream misalnya ya. Oke, nggak apa-apa, latih aja sampai kamu expert di situ, sampai kamu izinkan diri kamu melatih pada bidang hal yang lain. Jadi ya hargai aja diri sendiri karena diri kamu juga unik kok ya. Hargai diri sendiri sahabat Sonora. Semoga bermanfaat juga nih talk show kita Sehat Jiwa kali ini. Dan untuk Anda juga yang ingin mungkin kasih ide atau mau bahas apa, boleh nih langsung aja ke WhatsApp studio 0812 112 9200. Kami hadir setiap hari Kamis di pukul 20 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Dan nantinya percakapan atau dialog Puspa kali ini juga akan diupload di YouTube Sonora FM 92 Jakarta. Jangan lupa di-subscribe dan juga disebarluaskan. Terima kasih Kak Fani, saya lagi jangan kapok Kak, ditunggu kedatangannya. Jadi malam-malam ketawa mulu nih. Biasanya tegang loh ya, bahas kasus-kasus gitu kan. Kali ini agak nih pelajaran yang luar biasa. Hargai apapun itu pribadinya dan adaptasi menerima ya. Yes. Terima kasih sahabat Sonora, salam sehat dan salam bahagia untuk kita semua. Sampai jumpa. Sonora FM News, Traffic, and Music. Ibadah puasa